warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak kelas 5. Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan serta mendapatkan limpahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tidak terasa kita bertemu kembali ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang sejarah kebudayaan Islam. Kita akan membahas sedikit tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian pada pertemuan yang kelima, semester 1 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Nah, untuk hari ini anak-anak kelas 5A, B, C, dan D dapat minta agar mencatat hal-hal yang penting di buku catatan SKI-nya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang khulasah atau rangkuman mengenai tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW menyusun kekuatan untuk menghadapi kaum kafir Quraisy walaupun tidak sebanding dengan jumlah yang ada dengan kekuatan pasukan kafir Quraisy. Nah, kemudian yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW memperkuat satuan keamanan yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan diri dari segala ancaman dari kaum kafir Quraisy dan sekutunya Yahudi baik di kota Mekah maupun Madinah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Nah, yang mana bertepatan dengan tanggal 8 Januari tahun 632 Masehi di Desa Badar. Oleh karena itu, peperangan tersebut dinamai dengan Perang Badar. Ya, dicatat ya anak-anak. Nah, kemudian yang keempat yaitu Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Jadi bedanya sekitar 1 tahun dari Perang Badar. Nah, Perang Uhud ini disebabkan karena kekalahan dari kaum kafir Quraisy pada saat peperangan Badar. Nah, Perang Uhud terjadi di kaki Gunung Uhud. Pada peperangan ini, kaum muslimin mengalami kekalahan karena mereka tidak mentaati perintah dari Rasulullah SAW. Jadi yang pertama Perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kemudian disambung lagi karena kekalahan dari kaum kafir Quraisy, mereka merasa dendam. Kemudian dilakukan lagi peperangan kedua yang bernama Perang Uhud. Nah, di sini terjadi kekalahan karena kaum muslimin tidak mentaati perintah dari Rasulullah. Nah, kemudian yang kelima Perang Khandaq. Perang Khandaq ini disebut juga Perang Ahzab ya, yang terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Nah, Perang Khandaq ini artinya parit. Jadi Khandaq artinya parit. Parit itu seperti tempat yang digali atau dilobangi yang biasanya seperti di pinggir-pinggir tepi sawah ya, tepi jalan, itu parit. Sebagaimana yang disusulkan oleh Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah untuk membuat parit saat bermusyawarah. Nah, tujuannya yaitu untuk menghambat laju musuh supaya musuh tadi tidak cepat larinya, kemudian jalannya. Disitulah kesempatan pasukan dari Rasulullah untuk menyerang musuhnya. Nah, sedangkan kata Ahzab itu artinya persekutuan golongan atau gabungan beberapa golongan yang berkumpul dengan maksud dan tujuan untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Jadi Ahzab itu golongan
dari beberapa golongan lagi, tujuannya untuk menghancurkan Islam. Jadi banyak sekali golongan-golongan yang bergabung, ya, yang bergabung bersekutu, tujuannya untuk menghancurkan Islam. Nah, peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin atau pasukan Islam. Nah, jadi ada dua peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang pertama yaitu perang Badar, yang kedua yaitu perang Khandaq atau Ahzab. Dan kemudian peperangan yang beliau dikalahkan yaitu perang Uhud. Nah, anak-anak kelas 5 A, B, C, dan D, sampai di sini dulu materi kita. Jadi hari ini khusus untuk mencatat rangkuman saja, tapi catat yang hal-hal yang penting, karena insya Allah Jumat depan kalau tidak ada halangan atau uzur, kita akan melaksanakan ulangan akhir bab. Nah, yaitu bab 1 yang sudah pian punya, masing-masing punya bukunya, mengenai tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk itu Bapak harapkan agar terus semangat belajarnya, kemudian terus berdoa agar wabah ini cepat berlalu, agar kita dapat kembali bertemu. Nah, terima kasih Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.